tanda-tanda orang munafik. Jadi saya telah sampaikan bahwa munafik itu sudah kita sebutkan tanda-tandanya. Tidak ada sakadaba, apabila berkata dia bohong, apabila dia berjanji tidak ditepati, kemudian apabila dia dipercaya dan dikatakan. Kemudian orang yang munafik itu tanda-tandanya bisa dilihat dari kata maupun fisik. Tapi yang tidak bisa dilihat itu dari kolbu. Nah, ini yang paling bahaya itu yang munafik secara kolbu. Kalau munafik secara fisik, perbuatannya sama omongannya nggak cocok, itu gampang kita lihat. Dan dia sendiri tahu itu. Dia merasa kalau dia nggak bekerja itu, dia tahu. Atau dia berbohong, dia tahu kalau itu bohong, ada sengaja. Kadang-kadang yang dia tidak sadari adalah ketika munafik itu kolbu. Ini saya mencoba untuk saya ilustrasikan lewat papan tulis. Yang dilakukan oleh orang munafik, kita tulis al-munafiqun al-munafiquna. Tanda tanyanya bisa dilihat. Satu, dari sisi perkataan adasun kata. Tandanya yang tadi kita bilang ya. Yang kedua, dari sisi amal. Amal artinya kerja, perbuatan. Amalun. Yang ketiga adalah dari sisi qalbun. Qalb. Nah. Jadi percaya lihat. Munafik dari sisi kata jelas antara omongan ya, dengan kenyataan antara omongan satu sama omongan lain beda. Pokoknya ngomong sama si A itu beda lagi ngomong sama si B. Contohnya Al-Quran ada nggak? Ada. Tadi sebutkan idza hadatsa kadzaba, apabila berkata bohong. Jadi wa idzal laqul ladina amanu qalu amanna. Itu Al-Baqarah ayat 13 kalau bukan. Apabila dia berkata kepada orang beriman, qalu, mereka berkata amanna. Dia beriman. Artinya kita di sini mengetahui kalau dia orang beriman. Terbukti dari mana? Perkataannya. Kok muslim atau bukan? Muslim. Ajari muslim atau bukan muslim? Kalau muslim atau bukan? Oh, saya munafik. Tak ada itu. Kalau kafir masih ngaku. Saya non muslim. Bapak Islam atau bukan? Oh, saya bukan. Saya non muslim. Masih ngaku nggak? Munafik gak ada yang ngaku. Kenapa? Karena berbohong. Wa idzal laqul ladina amanu qalu amanna, apabila bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, saya beriman. Wa idzal laqul ladina amanu qalu wa idza khalau ila syayatinihim, apabila dia berpaling kepada setan-setan mereka. Di bahasa Al-Quran ini termasuk hadis ini. Ya kan? Wa idza laqul ladina wa idza khalau ila syayatinihim, apabila dia berpaling dari orang muslim, berpaling kepada setan-setan itu teman-temannya tuh, segrupnya. Ya.
Inna ma'akum. Sesungguhnya saya ya sama kamu, bukan sama dia. Kan gitu. Lupa saya kalau jadi, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila sayyidihim qalu inna ma'akum. Inna nahnu mustajibun. Sesungguhnya saya cuma berolok-olok aja sama dia. Nah, ini dari sisi perkataan. Dia ngomong sama satu, ngomong lain. Siapa ini? Penguasa. Penguasa kalau ngomong di forum, kemudian di shoot, di televisi, di mana, ngomongnya bagus-bagus, Pak. Tapi kalau ketemu sama grupnya dia bilang, saya udah ngomong gitu nanti, dia kan dia percaya tuh. Sebetulnya maksudnya bukan gitu. Nah itu dia. Saya pernah ingat perkataan seorang menteri keuangan. Ditanya, menteri keuangan itu nanya, Pak, kok kamu udah janji-janji begitu sih? Emang dananya ada? Ya udah bilang aja begitu. Ini suatu kebohongan publik, Pak. Parah ini, tidak ada kata bohong. Yang kedua adalah perbuatan. Antara perkataan dan perbuatan tidak cocok. Biasanya di sini ada janji yang namanya pencitraan. Janji itu kan omongan tuh. Diikuti dengan amal kan. Makanya di situ wa ada akhlaqa, apabila dia berjanji, dia lupa berjanjinya, diikat janjinya. Banyak orang-orang yang berkata depan orang umum, saya nanti kalau jadi begini, kalau nanti begini, kalau nanti begini. Kenyataannya ketika dia sudah dipilih, maka omongan-omongan dustanya tadi tidak terbukti. Ini jelas kelihatan, kebohongannya kelihatan. Tapi ketika nomor 3 ini yang main, yang bohong itu kalbunya parah. Apa yang menyebabkan kalbunya bohong? 1, kalbunya bohong itu apa? 1, Pak, sebabnya adalah 1, nih sini nih. Ada ambisi. Kalau orang sudah punya ambisi, supaya ambisinya goal, maka dia akan melakukan trik-trik. Kenapa? Bukan kepentingan umat, bukan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan orang banyak, tapi perkataannya adalah demi kemakmuran rakyat, demi persatuan bangsa, demi ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Di balik itu ada niat lain. Orang yang berambisi itu main trik. Untuk apa trik ini dibuat? Trik ini untuk menggolkan ambisinya. Kedua, apa penyebab dia kalbunya rusak? Ada rasa dengki, Pak. Ada rasa hasud, hasadun, hasud atau dengki.
Apa itu dengki? Dengki itu benci orang lain. Maka dia akan berusaha untuk menjegal orang karena dia nggak suka orang itu menjadi sukses. Apa penyebabnya? Kebencian. Lo nggak percaya sama lu. Lu nggak selevel sama gua. Lu nggak bermain sama gua, nggak pantas. Maka dia benci orang-orang begitu. Satu. Kedua, bisa juga disebabkan oleh iri. Nggak mampu. Iri. Itu itu tadi. Iri tanda Nggak mampu. tak mampu. Kenapa iri? Karena dia tahu kelemahan dia. Saya nih Ustaz. Tiap hari ngajinya di sini. Giliran kota orang suruh orang. Aku nggak dihargai itu, maka diri lah. Kalau saya pilih Pak Jari itu pengikutnya banyak. Dia dielulukan orang, akan dihargai orang. Orang yang punya hati dengki pasti iri lah dengan kesuksesan orang. Dia berusaha, orang itu berusaha orang lain gagal. Apa yang dipakai? Trik. Karena dia munafik, triknya seolah-olah bagus. Begini ya. Dan orang dipaksa untuk ikut logikanya, diajak main. Kalau ada yang paham dengan logika ini, ada yang paham dengan trik ini, dia akan bisa nyari trik yang kedua. Ketahuan juga dia akan yang ketiga. Begitu. Kalau trik-triknya udah 3 kali kebaca, maka keluarlah dengkinya, keluarlah kebenciannya. Setan doang, tahu-tahu aja. Akhirnya apa? Dia makin tidak suka sama seorang atau orang lain karena ada kebencian. Jadi saya berkaitan. Luar biasa. Luar biasa banget orang yang munafik di album ini itu luar biasa. Masih ada penyebabnya, masih. Yang keempat tahu sebabnya rakus. Apa itu rakus? Hanya dia yang boleh punya. Lain nggak boleh. Hanya untuk dia doang. Itu rakus, Pak. Ini berkaitan. Orang rakus pasti punya ambisi. Kan gitu. Orang punya ambisi pasti dengki sama orang. Orang dengki keluar iri. Ya kan? Maka hasil dari ini, dari 4 ini keluarlah kata-kata zalim. Betul ya? Apa yang zalim? Hah? Yang zalim adalah amalnya, Pak. Begitu kan? Bagaimana cara zalimnya? Cara zalimnya dengan cara pakai trik. Sampai sini kira-kira kebayang nih. Ya. Ulang lagi. Ya kan? Munafik yang paling berat adalah munafik kolbunya. Apa yang menyebabkan kolbunya munafik? Penyebabnya satu, dia punya ambisi. Kenapa punya ambisi? Karena dia rakus.
Kan gitu. Rakus pengennya dia punya sendiri, ternyata orang lain punya, maka iri. Udah iri, gak mempan juga, maka main dengki, dia akan mendengki. Ya kan? Maka hasil dari ini keluarlah yang namanya zolim. Zolim perbuatan. Kalau sudah zolim perbuatan, maka dia akan main kerja nyata. Ya kan? Kesini larinya tuh, perbuatannya zolim. Nah ini kadang-kadang munafik, karena perbuatannya zolim. Kenapa zolim? Ada sebuah kolbu yang menggerogoti hatinya. Kan gitu. Nah, kenapa ini? Karena hatinya kolbun mayyitun. Karena hatinya ini sudah mati. Hati yang mati. Oke. Kalau sudah zolim, dia punya trik karena hatinya mati. Kenapa hatinya mati? Sudah tidak mau lagi dia berbuat baik. Bagaimana caranya supaya orang lain tidak boleh? Satu. Kedua, dia merasa paling bagus. Timbul kata sombong. Kan gitu. Nah, di sini tambah lagi nih. Kenapa? Karena ada rasa sombong. Kalau orang sombong punya pernah melihat orang lain di atas dia, melihat orang lain adalah rendah. Orang lain rendah. Kurang apa itu? Kalau sudah dianggap orang lain rendah, maka orang itu nggak pantas. Kalau orang itu pengen punya kesempatan, dijegal, nggak pantas. Bagaimana cara menjegal? Pakai trik. Siapa yang melakukan itu? Biasanya yang melakukan itu adalah orang yang punya power. Kan nggak mungkin Pak Jari main trik sendiri. Nggak ada power. Nggak ada power. Punya kapasitas. Nggak punya grup. Dan hidup di dunia ini kita selalu diganggu oleh kelompok-kelompok. Maka kata Nabi katanya, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Ya kan? Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Siapa yang masuk surga? Hanya satu yang masuk surga, adalah golongan yang ikut sunahku. Nah ini diakui dia sombong, sayalah satu-satunya golongan yang masuk surga. Ini kacau. Satu-satunya golongan, saya lebih pantas golongan saya. Kenapa dia kagak boleh naik? Golongan yang beda sama kita. Kan itu. Maka berusaha dia untuk meraup dengan rakus kekuasaan kita yang pegang. Kalau orang lain yang pegang, kita kehilangan kenikmatan. Kita kehilangan keakuan. Kita kehilangan tahta. Kita kehilangan dipercaya orang. Kita akan kehilangan kehormatan. Kenapa itu? Karena dia sombong, merasa dia yang paling terhormat, merasa dia yang paling pantas, merasa dia yang paling pinter, masalah dia yang paling paling dicintai sama orang, merasa paling kesombongan. Dia pakai trik, orang tahu. Dia iri, orang tahu. Dia hasut, orang tahu. Dia rakus, orang tahu. Kan gitu. Cara supaya jalan benar, maka timbullah kezaliman.
Bagaimana cara kezolimannya? Maka menghantam. Nah, zolim itu yang dihantam apa? Fisik. Ditembak di pinggir jalan tol. Kalau kena, Mudah-mudahan sih kena. kalau dibunuh pasti Kalau diapain? dibunuh. Kalau ditembak, kalau kena nggak mati. Oh iya, itu masalah. Hah? Jadi zolim ini lagi mana? Ke fisik, perbuatan, Pak. Mati dibunuh. Orang itu akan disakiti, akan dibikin lumpuh, akan dibikin tidak berdaya, akan dibikin malu, akan dibikin segala macam lah. Fisiknya lain. Luar biasa. Kan gitu. Kalau fisik nggak mampu, maka keluar yang kedua, yang namanya Hah? Kira-kira apa namanya? Fisiknya mempan, ya kan? Apa yang namanya? Gila. Hah? Gila. Bikin gila. Lalu Jadi, nah, ya kan? Fisik ini dihancurkan fisiknya Pak. Dilumpuhkan fisiknya. Kemudian kalau fisiknya nggak mempan juga, dibikin orang itu tidak berdaya, kehidupannya ada. ya kan? Kehidupannya dihancurkan, kehormatan juga, maka timbullah yang namanya fitnah. Kejam. Ya. Apa yang dibuka secara fisik? Kalau fisik kita kena, maka keluar kata hasut, tapi hasut Pak. Vietnam. Vietnam. Fitnah. Ini yang paling ampuh Pak. Maka disebutkanlah berita hoak. Jadi kalau dia yang bikin nanti negara kita hancur. Kenapa? Karena kekurangan dia begini. Ada orang lagi makan di restoran, kebetulan di sebelahnya ada perempuan cakep. Padahal orang lain nggak sama kenal, ya kan? Dibikin free foto, maka dibuatlah berita hoak lagi selingkuh. Nah, ini dibikin hasutan Pak. Bapak bayangin betapa kejamnya ini yang namanya munafik. Ya kan? Luar biasa. Fisik dipukul, ya diikat, kemudian dibuatlah dia hasut. Jangan nggak bagus, dia ini dasar begini begitu. Dia adalah orang-orang yang apa sih namanya? Sesat, aliran sesat. Orang ini punya masalah ini. Coba kita lihat pilkada kemarin. Saya mau naik di sini demi mempersatukan umat, demi memakmurkan bangsa, demi menyelamatkan bangsa. Pintar banget ya. Padahal dari hatinya ingin menyelamatkan kepentingan dia, supaya dia eksis terus, supaya dia bertengger terus, supaya dia dihormati terus, supaya dia dianggap terus. Kalau bergantian tak, maka hormatannya habis. Mumpung gua lagi jadi pejabat, maka mumpung gua berkuasa. Urusan apa? Di samping ada kehormatan, ada masukan. Penghasilan, kita apa? Kan gitu. Nggak mampu, maka dibikin trik. Apa triknya? Dia hasut. Hasut ini menghasilkan fitnah. Berita yang nggak benar, berita hoax. Ya kan? Kalau sudah hasut, perkataannya buruk. Kalau sudah fitnah, perkataannya sudah buruk. Gitu. Jadi kita bisa
kebaikan betapa. Tentang apa-apa, apa yang dicari dalam hidup ini? Dia orang Islam, dia orang mukmin, dia mengaku orang soleh, tapi perbuatannya kayak begini. Karena dia anggap dirinya paling soleh. Sekarang apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah ketika orang muslim, orang bertakwa, orang beriman berjalan di muka bumi ini? Apa cita-cita Rasulullah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau kecuali untuk rahmatan lil alamin. Kalau orang muslim itu hidupnya untuk kebaikan itu menjadi rahmat bagi orang lain. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Ketika dia menjabat, ketika dia berkuasa, maka dia harus merahmati orang lain. Hadirnya dia adalah rahmat orang lain. Hadirnya dia menjadi senang orang lain. Hadirnya dia menjadi bahagia orang lain. Dia membahagiakan dirinya dia tidak sanggup. Bagaimana dia membahagiakan orang, bagaimana dia merahmati orang dengan cara yang curang. Hatinya aja udah nggak bagus, masa dia mau bagusin orang sih? Sehingga orang yang ada di sekitar kita ini atau sekitar dia ini menjadi punya energi buruk dari perbuatan buruknya dia. Pertama, orang menjadi nggak tenang, orang jadi gelisah. Kenapa? Karena melihat curangnya dia. Kayak pemilihan DKM ya. Curangnya kelihatan Pak. Kenapa? Dia melebarkan energi bukan rahmat tapi kezaliman lil alamin. Kalau dia merasa saya sudah cukup gantian dengan orang lain, itu namanya rahmatan lil alamin. Kalau dia ngaku orang dengan saya akan menjadi bersatu, orang dengan saya menjadi tidak terpecah belah, itu bukan rahmat lil alamin, kesombongan. Kalau dia akui kekurangan dia akui kelemahan dia, itulah rahmatan lil alamin. Sehingga orang menjadi, waduh dia orangnya soleh, dia orangnya baik, dia tidak ambisi, kan jadi ada feedback positif. Kalau dia saja sudah tidak mampu menjadi rahmatan lil alamin, jelas dirinya sendiri sudah menjadi masalah. Satu. Kedua, lingkungannya sudah diisi dengan orang-orang bermasalah. Ketika masyarakat jadi punya masalah, rahmatan lil alamin di mana? Kalau kata-kata ini parah terusnya. Luar biasa. Kalau orang yang rahmat lil alamin, maka perbuatannya santun. Kemudian hatinya tawadu. Tidak tinggi hati, rendah diri, enggak, rendah hati. Di hadapan orang, kata Ali bin Abi Thalib, ya, dalam sebuah ceramah dikatakan, kun indan nasi syarrun kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah kamu di hadapan diri kamu sendiri itu kamu orang terburuk. Saya ini orang buruk, gak pantas saya menjabat. Saya orang buruk, gak pantas saya bertahan. Saya orang buruk, gak pantas merebut ini. Saya orang buruk, gak pantas dikasih jabatan ini. Saya orang yang benar, saya belum punya kemampuan ini. Mengakui dirinya buruk, maka dia tawadu, dia rendah hati. Ini namanya rahmatan lil alamin. Kalau dia merasa paling benar, maka dia mewarisi sifatnya iblis. Iblis adalah nama aslinya Azazil.
Sebelum Adam diciptakan, sebelum manusia diciptakan, maka para jin sudah diciptakan duluan. Dia adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, makhluk yang paling rajin, makhluk yang paling pintar. Dan dia termasuk juga makhluk yang punya keinginan. Sudah ada malaikat, termasuk ini makhluk-makhluk gaib. Makhluk gaib siapa aja di situ? Ada para malaikat, ada para jin. Tapi rencana Allah ada disebutkan di situ. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah aku katakan kepada para malaikat. Malaikat termasuk jin juga. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan manusia itu menjadi khalifah di muka bumi. Malaikat langsung protes. Emang dikira malaikat senang manusia ini? Khalifah di muka bumi protes. Ya kan? Kata malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa iya ya Allah? Kau akan jadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Dia orang tukang rusak, dia orang tukang bertumpah darah. Kata Allah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lebih tahu daripada engkau yang tidak ketahui. Jadi malaikat itu protes pakai apa? Pakai fisik, pakai perkataan. Sedangkan iblis sudah protes. Diam. Dalam rapat nggak ngomong, tapi hati bergetar. Rapat nggak protes dia, diam. Paling soleh. Wah, yang satu, begini pak, begini pak, begini pak. Dia diam aja. Maka itu terlihatlah ini paling soleh. Deal, dia jadi ketua, deal, terima. Dia terima. Maka terjadilah yang namanya pelantikan. Dilantiklah Adam sebagai khalifah di muka bumi. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika aku katakan kepada seluruh malaikat termasuk iblis, jin, ya kan, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Dalam acara pelantikan itu, pas saja dulu semua hormat, semua sujud, illa iblis. Kecuali iblis. Kenapa? Kita juga datang. Artinya tempi. Ya kan, kalau kata dinamis beli. Ya kedatang dia kalah hadir. Kenapa? Kata Allah, ya kan, wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu iblis. Fasajadu ila iblis. Ketika kusuruh orang-orang itu sujud kepada Adam, semua malaikat sujud, semua yang harus sujud ila iblis kecuali iblis. Apa kata Allah? Apa? Wastakbara, dia enggan. Dia malas karena dia sombong. Siapa yang punya sifat sombong? Iblis. Diwarisi siapa? Diwarisi oleh orang munafik. Siapa orang munafik? Yang merasa dirinya paling bagus. Kan gitu. Jadi hati-hati. Ali bin Abi Thalib berkata, "Qul indallahi khairun nas." Cobalah kamu di hadapan Allah menjadi manusia terbaik. Qul indan nafsi syarrun nas. Ketika kamu melihat dirimu sendiri, kamu adalah orang yang buruk. Qul indan nasi rajulan minan nas. Jadilah kamu ketika bersama orang-orang lain, kamu manusia biasa-biasa saja, tidak bangga diri, tidak sombong, tidak iri, tidak dengki, tidak ambisi. Ini perintahnya Ali bin Abi Thalib. Makanya menjadi rahmatan lil alamin. Orang yang paling perusak di dunia ini adalah orang munafik. Ya kan? Berkata Allah, ya, wa isqulna
Wa qila lahum kata. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada Allah, kepada dia, ya kan? Ketika dikatakan, ketika Allah berkata kepada dia, jadilah orang baik, jangan lakukan kerusakan. Kata enggak, saya orang baik. Dia merasa dirinya baik. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dia disuruh menjadi beriman seperti orang lain, maka dia jawab. Ya kan? Apa jawabannya? Qalu anuminu kama sufaha. Apakah saya ini harus beriman seperti orang-orang bodoh? Jadi orang selain dia yang naik itu dianggap orang bodoh. Itu sifat munafik ada dalam Al-Quran. Ya. Nah, sekarang begini Pak. Mari kita lihat diri kita. Apakah kita termasuk ini? Satu. Kedua, kalau andai kata ada orang seperti ini, jangan didekati. Bahaya. Kalau kita nanti dibujuk sama dia masuk golongan. Saya pikir itu saja, bapak-bapak, adik sekalian. Mohon maaf, panjang lebar kita kupas. Ini menunjukkan betapa bahayanya menjadi orang munafik. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang muslim terbaik. Wattaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kita mati dalam keadaan punya dengki, dalam keadaan punya sombong, dalam keadaan punya kerakusan, dalam keadaan punya diri, dalam punya ambisi. Semuanya ini karena dia merebut hak Allah. Ambisi adalah keinginan punya Allah. Kemudian hasad dan dengki adalah yang punya melakukan pembalasan kerusakan Allah. Allah juga maha iri. Kalau Allah maha iri, jangan sekali-kali membuat Allah cemburu. Ketika kita berharap kepada orang lain, ketika kita bertuhan pada orang lain, maka Allah cemburu, Allah iri. Dan ketika rakus, hanya Allah yang punya, wajar dia rakus. Tapi dia, kita dibagi-bagi. Manusia sama-sama dibagi, jangan rakus, sudah ada jatahnya masing. Yang ketiga, yang selanjutnya, bahwa kesombongan hanya milik Allah. Ya kan? Al-kibriyatu izari katanya. Kata Allah, kesombongan itu adalah selendang pakaian Allah. Jangan ngambil selendang Allah, Allah marah itu. Maksudnya neraka. Nah, itu saja. Bapak dan sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan saya maaf. Bila kita berdoa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.